Kenapa umat Islam menyebut Tuhannya dengan Allah, sementara umat-umat yang lain yang ada di dunia ini itu menyebut Tuhannya, ada yang menyebutnya dengan Yahweh, ada yang menyebutnya dengan Allah, bahkan ada yang menyebutnya dengan dewa. Kalau masyarakat dahulu kala seperti masyarakat Ibrani itu menyebut Tuhannya dengan ada yang Al, Il, El, tapi bukan Dul ya. Kalau Dul itu nanti Al, El, Dul anaknya Madani. Kita umat Islam menyebut Tuhannya dengan Allah. Kenapa kita menyebut Tuhan kita dengan Allah? Kalau ditulis dengan bahasa Arab, lafaz Allah ini adalah merupakan lafaz yang paling sempurna, yang hanya dimiliki oleh orang Islam, tidak dimiliki yang lain. Dikatakan sempurna karena ketika salah satu huruf secara berurutan itu dihapus, ini tetap masih bermakna. Contoh misalkan kalau dalam bahasa Arab, Allah, alif yang ada di dalam lafaz Allah itu dibuang, ini maka bisa dibaca dengan lillahi, yang kurang lebih artinya adalah hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Nah, kalau misalkan lam yang pertama juga dibuang, itu menjadi lahu, milik Allah semua yang ada di dunia ini. Nah, kalau misalkan lam yang kedua juga dibuang, itu menjadi hu, dia Allah yang ada. Kalau semuanya dibuang, ini menjadi tidak ada. Nah, kalau misalkan semua lafaz Allah dihapus, maka tidak adalah yang lain. Karena kalau kita korelasikan dengan filsafatnya Mula Sadra, ada itu ada, maka ada yang pertama ini adalah menunjukkan tentang adanya Allah, dan ada yang kedua ini menunjukkan adanya makhluk selain Allah. Ada yang kedua menunjukkan adanya makhluk. Nah, ada yang pertama ini tidak tergantung itu adanya dengan adanya yang lain. Jadi adanya Allah sebagai ada yang pertama itu tidak tergantung adanya dengan ada yang kedua. Sementara kita ada yang kedua itu masih tergantung adanya dengan adanya yang pertama, dengan adanya Allah. Karena ada yang menyebutkan bahwa ada yang pertama ini sebagai wajibul wujud, wajib adanya, sementara ada yang kedua ini adalah mungkinul wujud, mungkin adanya juga mungkin tidak adanya. Karena adanya kita, adanya makhluk yang ada di alam semesta ini, itu adanya ketergantungan dengan adanya yang lain. Sementara adanya Allah sebagai ada yang pertama itu tidak tergantung adanya dengan adanya yang lain. Makanya ketika lafaz Allah itu dihapus, maka ketika ada yang pertama yang tidak ada, maka ada yang kedua itu pasti tidak ada. Jadi ketika ada yang pertama, adanya Allah itu tidak ada, maka ada yang kedua secara otomatis juga pasti tidak ada. Tapi tidak mungkin ada yang pertama itu tidak ada, adanya Allah itu tidak mungkin tidak ada, karena wajibul wujud, wajib adanya. Sementara kita adalah wajibul mungkinul wujud, mungkin adanya dan juga mungkin tidak adanya. Ini juga yang sejalan dengan surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran itu yang disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah kenapa umat Islam menyebut Tuhannya dengan Allah, tidak dengan sebutan yang lain. Dalam syahadat, syarat pertama untuk kita masuk kepada Islam itu adalah dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau penyebutan kita tidak menyebut Allah di dalam syahadat kita, maka katanya ulama kita tidak sah berpindah dari kekufuran menjadi Islam. Karena kalau di dalam Islam itu, di dalam pendapatnya para ulama yang ada yang dikatakan dengan Asmaul Husna, itu ada 99 nama Allah. Nah, kalau kita tidak menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Allah yang lain, tidak menyebutkan Allah, maka tidak sah kita itu berpindah dari kekufuran kepada Islam. Misalkan kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illar rahman, asyhadu an la ilaha illal malik al-quddus. Nah, itu tidak sah, katanya ulama, berpindah dari kekufuran kepada Islam. Tapi ketika kita sudah menyebutkan lafaz Allah, menyebutkan Allah, maka sudah sah kita berpindah dari kekufuran kepada Islam. Inilah kenapa kita sebagai umat Islam itu menyebut Tuhannya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Makanya sungguh luar biasa Allah telah menciptakan manusia
Allah telah menciptakan dunia ini, Allah telah menciptakan alam semesta ini adalah untuk bagaimana manusia bisa mengakui tentang adanya Allah.